Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa dan para sahabat-sahabat Naja Official dimanapun Anda berada, semoga dalam kesempatan malam hari ini kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dijadikan menjadi umatnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita bisa berhak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita senantiasa dijadikan insan yang lebih berarti, lebih bermakna, lebih bermanfaat bagi sesama. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan malam hari ini berjumpa lagi dengan channel kami Naja Official. Dan dalam kesempatan malam hari ini kami akan membagikan informasi tentang sang penguasa Padepokan Nurzat Sejati, yang mana dia sekarang jualan azimat, namun telah diganti nama dengan kata aksesoris. Ini kenapa kami informasikan, karena ini informasi yang sangat penting buat Anda yang berjiwa dagang. Ini kalau jenengan itu berjiwa dagang dan memakai trik penjualan dari Samsudin, maka dipastikan Anda akan cepat kaya atau laba besar atau untung besar. Ini kami mengetahui bahwasanya Samsudin telah resmi menjual aksesoris. Itu kami melihat di konten YouTube-nya juga dia gembor-gembor menjual aksesoris Padepokan Nurzat Sejati. Ditambah lagi dengan kami melihat salah satu akun di Facebook. Ini akun Facebook yang bernama Eko Susanto. Ini sudah saya selidiki, ternyata ini adalah pengikut Samsudin atau antek-anteknya Samsudin. Juga merangkap jabatan sebagai sales, penjual azimat atau aksesoris produk Padepokan Nurzat Sejati, yang mana di akun Facebooknya dia telah memposting harga-harga aksesoris dari Padepokan Nurzat Sejati yang dikuasai atau dipimpin oleh Samsudin Biadab. Jadab kok Biadab. Mohon maaf, ini akan kami bacakan biar Anda tidak kaget. Itu mohon telinga Anda ditutup pakai kapas biar agak tersaring, biar tidak langsung pada terdengar. Itu dipakai kapas dulu, pakai saringan. Kalau rokok itu dipakai gabus gitu. Jangan langsung pakai pendengaran transparan. Ini nanti Anda akan jadi kaget. Ini akan kami bacakan, dan kami membaca
mohon maaf dengan pakai kacamata ini biar kami itu tidak silau, karena kami melihat ini lumayan agak silau. Karena apa? Harga atau maharnya sangat fantastis, atau terobosan buat para orang-orang miskin itu biar cepat kaya. Itu adalah suatu terobosan jual Azimat ini biar cepat kaya. Saya bacakan atas nama akun Facebook Eko Susanto bersama Samsudin Jadab dan 7 lainnya di Rejo Winangun 3 hari yang lalu. Di sini tertera dan saya akan bacakan informasi mahar aksesoris atau produk Padepokan Nursat Sejati. Ini Nursat Sejatinya enggak ada. Ini saya tambahi biar komplit, karena di bawah itu ada komplitnya, karena tertera apa? Nomor rekening dari Samsudin Jadab. 1. Mahar berupa sorban. Itu ada 3 macam. 1. Sorban berwarna putih. Rp 3 juta rupiah. Ini mohon didengarkan. Sorban yang pertama yang berwarna putih seharga atau digantikan mahar Rp 3 juta rupiah. Bukan main. Tapi jangan kaget dulu, ini masih ada lagi. Masih kurang 2 lagi penyebutannya. Terus yang nomor 2 berwarna hijau, bermaharkan Rp 5 juta rupiah. Yang warna hijau ini harganya agak ada penaikan dari 3 juta. Yang warna putih ini hijau menjadi 5 juta. Harganya itu berarti selisih 2 juta rupiah. Ini fantastis. Terus yang ketiga, sorban berwarna hitam, Rp 10 juta rupiah. Bukan main. Ini maharnya uang beneran apa pakai uang kertas atau uang dari apa ya, daun pisang ini. Satu sorban 10 juta rupiah. Bukan main. Ini kalau dibelikan selimut terus dipakai semua, Anda pasti apa? Gagal napas itu tadi. Soalnya apa? Keberatan pakai selimut kebanyakan. Ini kalau selimut itu yang murah itu ada harga 50.000 itu dapat selimut. Bayangkan kalau 10 juta itu dapat berapa selimut? Itu Anda mungkin keberatan makanya. Tapi ini solusi cepat kaya. Kenapa di situ diperbedakan harganya dari 3 juta naik 5 juta dan sampai 10 juta? Itu kenapa kok harganya berbeda-beda? Itu disebabkan karena apa? Ini karena sorban tersebut itu dari proses pengasmaan dan doanya. Itu diterangkan di sini kenapa kok maharnya itu berbeda-beda. Itu karena proses asmanya.
dan doanya, katanya Samsudin seperti ini. Itu mungkin yang putih, kenapa kok harganya 3 juta itu, kalau saya tidak di asma itu dibacakan mungkin saya katakan itu dibacakan mantra setengah larik atau tidak full. Kalau yang 5 juta itu mungkin setengah larik bunjul saidi baca mantranya, makanya 5 juta. Terus kalau mantranya itu komplit atau 1 larik itu maharnya 10 juta rupiah. Itu perbedaannya karena bukan jenis kain atau bahannya, itu kainnya dari sutra atau apa, itu tidak. Itu perbedaannya karena proses pengasmaannya. Ini Samsudin pintarnya di sini ini. Bermain. Terus pakai doanya, katanya didoakan. Ini biar tidak terlalu nyolok ya, seperti inilah akal bulusnya Samsudin. Sudah demikian dari info sorban. Berikutnya informasi mahar tasbih. 1. Dari kayu bidara. Jadi tasbihnya perlu tahu atau bahwasanya bahannya itu dari kayu bidara. Itu yang nomor 1. Terus berapakah mahar dari tasbih kayu bidara tersebut? Itu 1.500 juta rupiah. Berarti 1,5 juta. Itu kayu bidara. Bukan main. Tasbih padahal kayak yang dijual itu tasbih siri tersembunyi atau siri Al-Laduni. Itu saya mendapatkan informasi kalau yang dulu itu kirimannya dari Palembang, namun karena kalau Samsudin itu mengambil dari Palembang atau kiriman dari Palembang itu harganya agak mahal, makanya dia berinisiatif beli sendiri di Makom Bung Karno yang seharga 7.500 rupiah. Itu bisa terjual ya, ada yang 1.500, ada yang 500, itu kan ya lumayan. Itu informasi. Terus yang kedua, kayu gaharu. Maharnya 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Bukan main. Kayu gaharu harganya 5 juta rupiah. Ini berarti betul yang dulu ada yang beli 5 juta tasbih siri Al-Laduni, itu berarti betul. Wong ini kayu gaharu yang tidak mempunyai nama siri Al-Laduni juga harganya segitu, 5 juta rupiah. Terus ada yang sangat fantastis, itu kayu setigi. Berapakah maharnya? Kalau Anda ingin mendapatkan dari Padepokan Nurzat Sejati, ini mohon jangan kaget, biasa saja, dan jangan terlalu fokus dalam mendengarkannya, karena ini juga sangat fantastis. Harga dari kayu setigi, tasbih yang dibuat dari kayu setigi, Rp 10 juta rupiah. Bukan main. Itu saudara-saudara, itu solusi biar orang miskin biar cepat kaya, itu jualnya seperti itu. Jadi kulaan 100 lah paling mahal, itu dijual 10 juta, itu kan ya lumayan cepat kaya.
Terus untuk tasbih mungkin di sini tertera cuma 3 jenis tersebut. Kayu bidara, kayu kaharu, kayu setigi. Ini mungkin ada yang kelewatan. Kayak kayu apa itu? Daun kelor itu kan belum ada. Namun ini diterangkan cuma 3 ini. Enggak apa-apa, ini bisa dipertanyakan langsung ke Padepokan. Ini kalau Anda yang berminat. Tentunya saya pastikan kalau Anda berminat dengan produk ini, itu Anda mempunyai uang turah dan akal sehat jenengan mungkin telah terrasuki oleh konten-konten pembodohannya Samsudin, makanya Anda berminat. Terus produk Padepokan selanjutnya, rompi. Rompi itu perlu diketahui, rompi ya seperti singlet, tapi ya apa ya, baju yang enggak pakai lengan itu rompi namanya. Terus ada sakunya, itu biasanya rompi seperti itu. Namun kalau rompinya Samsudin ini itu ada tulisannya Arab atau tulisan huruf hijaiyah. Itu katanya kalau menurut Samsudin dan kawan-kawan itu adalah rompi asma atau rompi yang sudah diasmai. Berapakah jika Anda ingin mendapatkan rompi tersebut mengganti maharnya? 1.500 atau 1,5 juta. Ini rompi. Ini kalau penjabarannya mungkin bisa dipertanyakan. Ini kegunaannya apa rompi ini kok mahal betul? Padahal jas yang lengan panjang itu 150.000 itu sudah bagus. Kok ini rompi yang kainnya itu kayak kain apa ya? Kalau saya tahu itu dulu kainnya rompi itu kayak buat wadah tepung, itu segitiga biru itu, atau yang pakai sawal bantal itu, pokoknya tipis seperti itu, namun ditulisi pakai huruf hijaiyah. Itu harganya 1.500 atau 1,5 juta. Itu fungsinya apa? Itu bisa ditanyakan pada Samsudin. Atau ini pas hujan itu tidak bisa terhujani atau tidak kehujanan kalau didobeli pakai jas hujan tentunya, atau tidak mempan ditembak ketika tembakannya meleset, itu mungkin seperti itu. Atau kebal bacok dengan parang yang tumpul, itu kebal, makanya digorok itu tidak mempan, itu pakai parang yang tumpul. Atau demikian, itu bisa dipertanyakan pada Samsudin. Terus untuk rompi 1.500.000 rupiah. Terus minyak pemagaran. Nah, ini minyak pemagaran itu Rp 600.000 rupiah. Ini kok murah ini minyak pemagaran. Ayo mohon ini dikoreksi ini. Minyak pemagaran. Apa minyaknya ini nanti kalau dituangkan ke depan rumah itu jadi pagar besi atau pagar bambu, itu seperti apa ini? Kok murah ya? Kalau begitu, kalau ada minyak dituangkan ke depan rumah, dioles-oleskan terus jadi pagar besi gitu, ya termasuk murah. Soalnya apa? Besi sekarang naik.
kalau jenengan itu pakai pagar pesen di tukang tralis itu pastinya mahal. Kok ini cuma Rp600 ini dengan minyak pemagaran. Ini atau minyaknya seperti apa saya kurang tahu. Kalau minyaknya itu yang dimaksud minyaknya itu dioles atau dituangkan ke depan rumah itu jadi pagar besi, berubah wujud menjadi pagar besi yang kayak dilas itu, tukang tralis itu. Saya juga mau, ini murah ini. Itu pemirsa. Terus madu asma. Ini juga membingungkan dari akal pikir saya ini. Apa yang dimaksud madu asma? Asma itu. Ataukah lebahnya ketika dia bermadu atau mengeluarkan madu itu mengalami sakit asma, itu kurang tahu ini. Madu asma Rp500.000. Ini mungkin karena lebah yang mengeluarkan madu, ketika mengeluarkan madu itu kena sakit asma, makanya itu dijual mahal. Soalnya penuh dengan perjuangan si lebah tersebut dalam mengeluarkan madu. Keadaan sakit dia masih mengeluarkan madu, makanya dijual dengan Rp500.000. Seperti itu. Mungkin seperti itu dari analisa saya. Tapi kalau kurang jelas nanti bisa dipertanyakan pada sang penguasa padepokan. Terus aksesoris padepokan. Dalam aksesoris ini kategori ada bermacam-macam. Ada kaos, kopiah, pin gantungan, stiker, dan baju padepokan. Ini saya bacakan satu kaos dulu. Kaos yang ada sablonnya Padepokan Nurzat Sejati itu seharga Rp250.000. Terus untuk kopiah harganya atau maharnya juga Rp200.000. Terus untuk pin gantungan senilai Rp20.000. Untuk stiker Rp10.000. Ini murah sekali. Ya masih terjangkau lah. Baju padepokan itu enggak tahu baju yang hitam atau baju yang putih. Itu enggak tahu saya. Nanti bisa dipertanyakan pada admin Padepokan Nurzat Sejati kalau Anda ingin mengetahui informasi lebih lanjut. Itu boleh-boleh saja, jenengan telepon itu boleh-boleh saja. Namun kalau saran dari kami itu jangan beli, cuma tanya sajalah, jangan mengganti mahar. Tanya saja nggak apa-apa, buat pengalaman atau buat pengetahuan. Gitu. Kalau saya pastikan kalau Anda berminat membeli ini, saya pastikan Anda lagi kerasukan konten pembodohannya Samsudin. Terus demikian itu harga-harga produk Padepokan Nurzat Sejati. Terus apa yang kami bacakan tersebut, harga-harga tersebut itu belum termasuk ongkir. Jadi ada ongkirnya ternyata saudara-saudara. Luar biasa. Ini ongkir juga diperhitungkan karena Samsudin biar cepat bisa membangun padepokan lagi. Ini makanya ongkir juga diperhitungkan sama Samsudin. Kalau di pulau berletak di Pulau Jawa, bagi Anda yang pengen memiliki itu
atau sudah transfer itu harus pakai uang ongkir, ongkos kirim. Kalau di Pulau Jawa Rp 50.000. Jadi kalau jenengan itu misalkan beli kaos Rp 250.000 itu kalau jenengan posisinya di Jawa, itu Jawa Tengah atau Jawa Timur, dimanapun Anda berada di Jawa, itu ongkos kirimnya ditambah Rp50.000. Jadi harga kaos pertama Rp250.000, jadi ditambah Rp50.000 jadinya 300. Tuh. Terus kalau luar Jawa, posisi Anda itu luar Jawa, itu nambah uang ongkir Rp100.000. Jadi ini tata usaha yang memang bikin kaya beneran. Ini ongkirnya pun juga luar biasa. Kayak beli stiker misalkan, ini kan harganya tertera Rp10.000. Kalau Anda itu di luar Jawa atau di Kalimantan itu tambah Rp100.000 ongkirnya. Jadi Rp100.000. Itu stiker itu kalau kami contohkan seperti apa ya? Stiker ya kertas yang ada lapisannya plastik, terus ada logo dari Padepokan Nursyad Sejati, itu harganya segitu. Bukan main juga. Terus ini kalau Anda itu posisinya di luar negeri, itu ongkirnya Rp300.000. Bukan main. Makanya biar kalau Anda itu sekiranya beli aksesorisnya Samsudin, misalkan tasbih yang dari kayu kaharu yang harganya 10 juta itu masih kurang mahal atau masih kemurahan, itu jenengan bisa pergi dulu ke luar negeri atau ke Malaysia, nanti ditambah ongkir jadi Rp300.000. Rp300.000. Makanya nanti 1 juta tambah 300 itu kan buat Anda yang masih harga 10 juta itu masih kemurahan, makanya Anda pergi saja ke luar negeri, nanti baru order dari Samsudin biar agak mahal gitu. Bukan main. Terus ini saya bacakan lagi, insya Allah hasil dari pemaharan atau hasil dari jualan tersebut dari aksesoris Padepokan itu untuk pembangunan Padepokan. Jadi Padepokannya biar cepat jadi, itu dia menjual aksesorisnya tersebut dengan harga yang sangat fantastis, sangat murah. Itu sangat murah kalau buat orang-orang yang dalam keadaan masih kesurupan dari konten-kontennya Samsudin, itu tergolong masih murah. Jika jenengan berminat, silahkan kirimi bukti transfer alamat lengkap dan nomor HP. Jadi yang berminat, ini buat yang berminat loh ya, itu dari sini dihimbau untuk mentransfer. Misalkan jenengan itu mau beli sorban yang berwarna hitam, itu kan harga 10 juta, itu ya transfer 10 juta ditambah uang ongkir, terus itu bukti transferannya dikirimkan ke nomor WA-nya Samsudin, itu tertera di channel YouTube-nya itu. Terus alamat lengkap, terus
nomor HP itu. Terus nomor rekeningnya juga tertera di sini. Nomor rekening Gus Samsudin BCA. Saya bacakan ya ini. Nomornya 09 01 terus 31 5221 Samsudin, namanya Samsudin. Padepokan Nurzat Sejati, Yayasan Majelis Dzikir Sholawat Siri Al-Laduni. Demikian pemirsa yang telah kami bacakan, itu bersumber dari akun Facebook bernama Eko Susanto, yang tak lain dan tak bukan itu adalah antek-antek Samsudin atau pengikut Samsudin merakap jabatan menjadi sales penjualan aksesoris Padepokan Nurzat Sejati. Itu kalau buat Anda yang masih pengen atau berminat, itu saya pastikan, saya katakan jenengan itu masih dalam keadaan di alam bawah sadar atau masih kerasukan konten-konten pembodohannya Samsudin. Intinya dari sini bisa ditarik kesimpulan Samsudin dan kawan-kawan yang masih berada di Padepokan itu drama dahulu, baru nipu. Itu saya katakan dengan tegas, drama dahulu baru nipu. Kenapa demikian? Karena di konten-kontennya itu dia menampilkan kesaktian-kesaktian yang mana digorok itu tidak mempan, dibakar masih hidup, dikubur, dipendam itu ya juga masih hidup, atau dibacok tidak mempan. Intinya dia menampilkan atau tayangan-tayangan kesaktian yang mana bertujuan dengan jenengan itu biar percaya atau tersugesti bahwasannya Samsudin itu orang sakti beneran. Makanya kalau jenengan itu sudah tersugesti atau telah mempercayai dirinya itu dia adalah orang sakti dan dia itu adalah ahli spiritual, dan dia juga ahli pengobatan, yang mana pengobatannya pun itu juga pakai trik sulap. Itu kalau jenengan itu sudah tersugesti atau percaya dirinya itu adalah ahli pengobatan betul, orang sakti betul, itu jenengan juga akan tertarik membeli aksesoris atau azimat dari Samsudin tersebut, karena sudah berdalih, sudah diasmai atau dibacakan mantra setengah larik atau beberapa larik gitu. Biar Anda ketularan sakti, biar tidak mempan dari yang namanya santet, tenung dan lain sebagainya. Intinya jenengan itu dari konten-kontennya itu jenengan itu disugesti atau jenengan itu ditekankan untuk mempercayai bahwasannya santet, tenung itu masih banyak. Padahal itu konten Grebeg Dukun Santetnya itu saya katakan adalah semua adalah settingan, dan dukun-dukunnya adalah dukun bayarannya Samsudin, adalah
dukun bayarannya Samsudin. Terus tarik benda pusaka dari tempat angker itu juga sudah dirancang atau sudah di apa disetting. Nanti ditaruh dulu bendanya, batunya. Intinya seperti itu, saudara-saudara. Anda kalau sudah tersugesti, sudah kerasukan konten-konten pembodohannya, itu dia melancarkan aksi, baik menjual azimat seperti ini, juga menawarkan jasa penyembuhan dari gangguan-gangguan gaib. Makanya setiap ada yang di sana itu pasti dikatakan penyakitnya kena gangguan gaib, sihir atau santet dan lain sebagainya. Intinya biar Anda itu ya mempercayai bahwasanya yang penyakit Anda itu memang diganggu oleh barang-barang gaib. Intinya Anda itu ditekankan atau disugestikan biar penyakit apa saja itu adalah tidak lain gangguan dari barang-barang gaib. Terus kalau jenengan sudah percaya, itu nanti jenengan akan dikasih pengobatan atau trik-trik pengobatan yang mana di situ menggunakan trik sulap, trik kecepatan. Trik sulapnya seperti mengeluarkan jin, itu pakai media minyak asap gitu. Terus memindahkan penyakit di media kelapa, itu kelapanya dilubangi dahulu itu. Intinya apa yang dilakukan Samsudin baik di konten dan di perobatannya itu banyak sekali trik-trik sulap. Kalau kontennya itu adalah konten settingan. Ya, demikian pemirsa, kami mengabarkan atau membacakan daftar harga aksesoris Padepokan Nursat Sejati. Semoga jenengan semua dalam keadaan ini dan sampai akhir nanti dalam keadaan mempunyai akal sehat, tidak lagi kena gangguan sakit dalam akal jenengan, akal pikir jenengan itu semoga tetap sehat dan tidak kerasukan dari konten-konten pembodohan oknum-oknum yang berkedok agama. Amin Allahumma amin. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf, ada salah tutur kata juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kekhilafan baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat buat semua. Salam akal sehat, salam akal sehat, salam akal sehat. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.